Pernahkah Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami rasa sedih yang tak kunjung usai, bahkan bertahan hingga bertahun-tahun? Hidup terasa hampa, rasanya sulit untuk mendapatkan kebahagiaan dan semangat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi kondisi yang Anda rasakan adalah gejala dari gangguan suasana perasaan yang dikenal sebagai distimia. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Petrin Redayani Lukman, dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan psikoterapi kedokteran dari RSUI. Hari ini kita akan membahas tentang distimia. Apa penyebabnya, gejala yang perlu diwaspadai, bagaimana diagnosis distimia ditegakkan, serta tata laksananya. Distimia merupakan kondisi suasana perasaan yang menurun atau depresi yang berlangsung lebih dari 2 tahun pada orang dewasa dan setidaknya 1 tahun pada anak dan remaja. Kondisi ini lebih ringan dari episode depresi berat, namun dirasakan hampir sepanjang waktu, sehingga mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Bahkan sebagian orang dapat mengalami distimia dan episode depresi berat secara bersamaan atau disebut double depression. Distimia disebabkan oleh interaksi dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Studi menunjukkan ada ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang terjadi pada seseorang dengan distimia. Risiko terjadinya distimia meningkat pada seseorang yang memiliki keluarga dengan riwayat gangguan mood atau suasana alam perasaan. Selain itu, riwayat masa lalu seperti trauma fisik, seksual, maupun pengabaian secara psikologis juga berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya gangguan ini. Distimia dapat disebabkan oleh trauma masa kecil yang membuat seorang anak merasakan suatu kehilangan. Kehilangan ini dapat berupa kehilangan yang sesungguhnya, seperti kematian dari pelaku rawat atau orang tua, atau justru penelantaran yang dilakukan oleh pelaku rawat kepada anak. Kehilangan juga bisa terjadi dalam bentuk yang sebenarnya tidak sesungguhnya, yaitu ketika seseorang anak kehilangan objek ideal. Kehilangan objek ideal terjadi ketika pelaku rawat tidak dapat merespons kebutuhan pada masa kanak, termasuk bersifat abusif kepada anak, sehingga menyebabkan rasa kehilangan objek yang mencintainya. Lalu anak berkembang menjadi seseorang yang memiliki perasaan bahwa ia tidak layak untuk dicintai. Anak memandang dirinya sebagai objek yang buruk dan kehilangan kepercayaan diri, sehingga ia cenderung menggunakan mekanisme pertahanan atau mekanisme adaptasi yang bersifat menyerang diri sendiri, seperti menyalahkan diri atau memendam perasaannya. Distimia ditandai dengan suasana perasaan yang menurun atau depresi yang dirasakan hampir sepanjang waktu, setidaknya 2 tahun pada dewasa dan 1 tahun pada anak dan remaja. Keluhan ini disertai dengan setidaknya 2 tanda dan gejala lain seperti 1. Penurunan nafsu makan, 2. Gangguan tidur, 3. Lelah atau tidak berenergi, 4. Rasa percaya diri yang menurun, 5. Kesulitan berkonsentrasi, serta yang keenam adalah rasa putus asa. Keluhan-keluhan yang dirasakan ini juga menyebabkan distres dan gangguan fungsi sehari-hari, seperti contohnya terganggu saat bekerja atau saat kuliah. Diagnosis distimia ditegakkan melalui wawancara psikiatri dan pemeriksaan status mental yang berdasarkan kriteria diagnosis dari DSM-5 atau juga dari ICD-10.
Dokter juga dapat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kuesioner seperti Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale atau MADRS dan Hamilton Rating Scale for Depression atau HAM-D. Distimia dapat diatasi dengan tata laksana pemberian obat maupun non-obat. Seringkali dilakukan pemberian kombinasi dari keduanya untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Tata laksana obat diberikan untuk membantu menyeimbangkan neurotransmitter yang mengalami gangguan regulasi, sehingga membantu meringankan gejala yang dialami. Obat yang diberikan merupakan golongan antidepresan, contohnya Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI, atau Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitor, SNRI. Tentunya pemberian obat disesuaikan dengan kondisi pasien. Selain pemberian obat, pasien biasanya juga dibantu dengan psikoterapi, yaitu bentuk psikoterapi psikodinamik, bentuk psikoterapi suportif, cognitive behavior therapy, atau juga interpersonal terapi. Distimia adalah kondisi depresi kronis yang dapat disembuhkan dengan tata laksana yang tepat. Jadi, bila Anda atau seseorang yang Anda kenal punya gejala seperti yang kita bahas hari ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional kesehatan jiwa.